Dinas Kesehatan Kabupaten Berau gelar simulasi vaksinasi. Simulasi tersebut dimaksudkan sebagai persiapan dari Dinkes dalam proses vaksin nantinya. Lembaga diminta untuk melanjutkan pemilihan juga. Simulasi yang digelar di Balai Mufakat pada Senin 11 Januari 2021 tersebut dihadiri oleh Bupati Berau, Sekretaris Daerah, Direktur RSUD Abdul Rifai, dan beberapa tamu undangan lainnya. Untuk Kabupaten Berau sendiri mendapat kuota sebanyak 137.464 vaksin untuk usia 18 sampai 59 tahun. Pada simulasi tersebut, Bupati Berau Agustantomo menjadi objek simulasi pertama. Simulasi berjalan dengan rinci, mulai dari tahap pendaftaran dan verifikasi, dilanjutkan format screening, kemudian vaksinasi, lalu yang terakhir, pencatatan dan observasi. Pendaftaran dan verifikasi yang dimaksud ialah menunjukkan etiket dan bukti identitas diri. Dilanjutkan pada tahapan screening, petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana guna melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit peserta. Pada tahapan ketiga ialah proses vaksinasi, di mana calon penerima akan disuntikan vaksin Sinovac. Lalu pada tahapan terakhir ialah pencatatan dan observasi, si penerima vaksin akan dicatat, lalu dipersilakan menunggu 30 menit guna dilakukan observasi mengenai efek samping vaksin tersebut. Lalu penerima vaksin akan diberikan kartu yang mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi jika mengalami efek samping dari vaksin tersebut. Bupati Berau Agustantomo yang telah melaksanakan simulasi secara langsung mengungkapkan bahwa vaksinasi yang awalnya direncanakan digelar pada bulan Januari berubah menjadi bulan April. Dan ia pun menjawab tentang keraguan masyarakat terkait vaksin Sinovac. Tadinya kita melakukan simulasi ini karena kita perkirakan dalam waktu dekat ini kita akan segera melakukan vaksinasi. Dan nanti kita dapat berita bahwa Kabupaten Berau ini vaksinnya baru datang bulan April. Karena dalam waktu dekat ini yang melaksanakan vaksinasi Samarinda dan Pugar, mereka punya kesempatan belajar dulu ke sana. Melihat di sana bagaimana prosesnya, ada kendala apa, bagaimana mereka menyelesaikan kendala-kendala itu. Dan mudah-mudahan kalau mereka jadi lebih tahu di tempat itu, di Samarinda dan Pugar, nanti program vaksinasi kita bulan April itu berjalan jauh lebih lancar. Saya menegaskan vaksin ini tidak serta-merta oleh pemerintah lakukan, tidak. Itu sudah ada uji klinis sampai 3 fase. Yang menjadi relawan juga bukan sedikit. Dan yang dijadikan relawan ini bukan kera atau tikus apa, tapi ya manusia. Ya sudah dilihat dan terakhir karena sudah ada berita lolos juga dari Majelis Ulama Indonesia, suci dan halal. Sehingga harusnya tidak ada lagi polemik pro kontra bahwa ini tidak aman, halal, haram dan sebagainya. Saya berharap semua masyarakat yang memenuhi syarat, ayo lakukan vaksinasi. Iswahyudi selaku Kadinkes Berau menegaskan bahwa hasil dari simulasi tersebut masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan agar saat vaksinasi dapat maksimal. Dan seluruh puskesmas, klinik swasta, dan rumah sakit dapat bekerja sama dalam proses vaksinasi tersebut. Banyak masukannya, salah satunya terlihat adalah meja 2 itu akan harus ditambah karena meja 1 itu sangat cepat, sedangkan meja 2 itu bisa mencapai 10 menit. Sehingga kalau meja 2 aja cuma 1, maka orang akan tertumpuk di pendaftaran. Makanya meja 2 bisa 2 atau 3 sehingga bisa splitnya agak cepat. Hingga menunggu di meja 3 atau 4 tidak terlalu lama. Jadi satu tim itu meja 3-nya harus lengkap. Yang kedua masukannya nanti pelaksananya jangan di tempat yang sempit, misalnya di puskesmas kalau tidak memungkinkan. Pilihlah di aula atau tempat-tempat yang lebar atau di sini di gor misalnya sekaligus ya orang bisa kumpul tidak menimbulkan kerumunan juga. Pada dasarnya seluruh puskesmas banyak 21 puskesmas ditambah 2 rumah sakit dan kemudian kami juga punya 9 klinik swasta. Klinik swasta ini utamanya untuk melakukan di lingkungan mereka.
Ya, tapi selain itu juga dia bisa melakukan kepada masyarakat apabila dibutuhkan nanti. E-News akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan E-News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh E-News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Beritanya, programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe, Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.